Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara pemasangan injektor pada unit Uditra Questar 280. Ini sama ya, 280, 250, 330, 350 itu menggunakan mesin seri GH8 ya, seperti ini teman-teman ya mesinnya. Ini posisi udah kebuka. Kebetulan saya bawa ganti head cylinder, dan ini injektor yang saya mau pasang. Ada beberapa injektor ya. Jadi ini sudah ada dua injektor yang saya pasang. Baik, saya akan mencontohkan bagaimana cara memasang injektor pada headnya ya. Ini sudah saya tandain. Ini mengapa saya tandain, karena pada saat penggantian head cylinder kemarin itu injektornya masih pakai yang lama ya, karena injektornya masih bagus. Ini saya tandain. Kenapa saya tandain? Karena injektor kan terbagi dari dua komponen. Ini ada selongsongnya yang pada posisinya itu di sini. Sedangkan ini injektornya. Ya, supaya kenapa itu teman-teman, karena itu ditandain supaya dia duduknya di selongsong teman-teman. Baik, contohnya seperti ini nih. Ini injektor nomor 6 dan ini selongsong nomor 6. Ini saya tandain ya, pas saya bongkar kemarin ya. Nih, ini udah saya bersihin semua juga ya. Nah, jadi kan dia nanti kan duduknya di sini teman-teman. Ini injektor yang nomor 6. Ini selongsong nomor 6, nanti gini nih posisinya nih. Nih. Yang duduknya di sini. Nah, mengapa saya tandain? Karena biasanya dia udah jadi tempat duduknya ya. Jadi udah, kalau dia biasa duduk di sini, jadi saya tandain 6 ketemu 6. Nih. Jadi teman-teman saya anjurkan kalau ke setiap pembongkaran injektor, kalau injektornya masih bagus dan mau dipasang lagi, itu pakai tandain aja teman-teman, supaya dia duduknya nggak salah. Takutnya kenapa? Takutnya misalnya ini beda duduk kan, misalnya di nomor 4 nih, saya pakai ke nomor 6, nanti takutnya dia nggak duduknya. Kenapa? Karena ini udah lama duduknya di sini. Jadi ya sama kayak klep lah teman-teman. Jadi dia karena biasa udah duduk di sini, itu ada potensi kebocoran kalau dia selongsong sama injektornya berbeda. Nah, karena ujungnya seperti ini nih. Nah, baik, sekarang kita akan melakukan pemasangan ya. Karena udah dua injektor yang saya pasang, ini kita lanjut ke nomor 3 ya. Nah, kebetulan ini udah saya bersihin injektornya, dan o-ring dan gasketnya udah saya ganti baru juga. Jadi kita tinggal pasang ya. Atau kita coba bersihin lagi nih biar yakin nih. Ini kita semprot di bagian sini nih, menggunakan bisa WD, tapi WD nya jangan yang kental-kental ya. Saya lagi megang HP, salah saya sendirian, jadi kita coba ini aja. Ini dibersihin. Nih. Terus lubang kecil ini dibersihin juga, di tempat aja. Ini kalau dia misal kotor, bersihin aja nih bagian ujung nozzle-nya ya. Jangan lupa dilap. Information teman-teman, maaf ada yang ketinggalan tadi. Berhubung ini head cylinder baru, jadi kan ini kan udah bersih nih. Nah, jadi misalnya kalian mau pakai head cylinder yang lama, yang nggak cuma ngerti injektor doang, dipastikan lubang injektor ini bersih ya teman-teman. Nih, ini biasanya kalau dia yang lama, dia biasa ada kotoran nih, baik baru maupun lama nih, selalu pastikan dicek teman-teman, karena jika dia ada kotoran dalam ini, takutnya injektornya nggak masuknya full. Jadi dibersihin dulu nih. Bersihinnya bisa pakai majun seperti ini, kain dan obeng. Nah, kita colok seperti ini.
Nih. Nah, sambil disemprot pakai WD juga boleh ya. Terus kita pelintir-pelintir seperti ini. Nih. Nah, tuh pelintir tuh. Nah. Nah. Pastiin lagi, dicek lagi sampai dia benar-benar bersih ya. Semprot pakai WD boleh buat ngilangin keraknya, atau dibersihin dikit boleh. Nih. Nah, ini dia ada dudukannya teman-teman. Nih. Jadi saya pasang seperti ini. Saya dudukin dulu. Ini dudukannya udah saya bersihin ya. Duduknya sini. Ini jangan kebalik ya. Ini posisi yang lubang gedenya ini di ngarah keluar teman-teman ya, ngarah ke intake ya. Tidak seperti ini teman-teman. Nih. Kalau enggak, ini nggak masuk nih selongsongnya soalnya. Nih, ini arah keluar ya. Nih, bisa dilihat. Nih, dudukin dulu. Pasang. Nih ya, duduk ya. Nih. Nah, ini ada baut 8 ya dia ya, kalau bawanya ya. Baut L8. Ini pasang. Kunci 8 ya, kita rapetin dulu ya. Kencengin. Nah, ini kalau udah kenceng, jangan pakai tangan. Nah, kita kendorin lagi teman-teman. Kendorin bautnya aja ya. Nih, seperti ini. Nih, ini kendor kan. Nah, udah. Setelah itu kita pasang ininya teman-teman. Selongsongnya. Nih, nomor 3 kan tadi kan kita pasang kan. Nah, jangan lupa selongsongnya itu dibersihin dulu teman-teman ya. Terutama di bagian lubang ini nih. Nih. Supaya apa? Supaya takutnya nanti ada kotoran apa menyumbat, dia nggak membuat injektor mampet ya. Bersihinnya bisa pakai WD seperti tadi ya. Saya dudukan dulu ya. Baik teman-teman, kita cari tempat buat pas yang buat supaya HP saya nggak jatuh. Ini kita semprot menggunakan WD atau cairan, bisa menggunakan karbu cleaner atau WD apa penetran oil, bebas lah ya teman-teman ya. Yang penting dia nggak lengket dan nggak menyumbat ya. Tapi saran saya sih bagusnya menggunakan kontak cleaner teman-teman, karena itu dia nggak lengket, nggak meninggalkan minyak-minyak gitu ya. Yang kental maksudnya teman-teman, yang supaya dia nggak menyumbat. Jadi kita semprot nih. Nah, setelah keluar tuh ujungnya tuh. Nah, semprot arah baliknya. Nah, semprot lagi. Nah, udah. Kalau udah disemprot, udah yakin nggak ada yang mampet ya. Kalau teman-teman mau nambahin pakai kompresor ya silahkan, tapi jangan sampai mengandung air. Apa disemprot pakai mulut aja juga bisa buat memastikan dia mampet apa enggak. Baik, lanjut ke pemasangan. Nah, seperti yang kita ketahui ini tadi udah kendor ya. Nah, fungsinya dikendorin buat apa? Supaya dia dudukannya nggak nyangkut gitu, nggak
jadi kan ada lubangnya tuh di ujungnya tadi, di ujung injektor tadi, yang di badannya tadi kan. Takutnya kalau ada posisi kenceng, dia nggak bisa duduk dalam artian seperti ini. Jadi saya contohin ya. Ini. Nah, injektor teman-teman. Dia takut nggak duduknya gimana bang? Nah seperti ini. Jadi misalnya dia ini udah kenceng nih injektornya nih. Ini udah kenceng nih. Nih. Nah jadi pas ketika pemasangan karena dia udah kenceng, dia nggak mau duduknya. Jadi dia agak miring atau gimana gitu. Ya misalnya ini kenceng nih. Cuma kita masang selongsong nih. Jadi dia duduknya gini nih. Anggap sebagai contoh ya. Nih. Tapi kalau dia ini dikendorin udah dikencengin pakai tangan terus dikendorin, dia gini, dia bisa main nih, masih main ini kan karena dia kendor, jadi dia bisa duduk dengan pas seperti ini. Ini misalnya dia posisinya gini nanti nih, ini bisa nyesuaiin sih gini. Nah begitu, paham ya? Itu logika dari saya ya, dan setiap mekanik dealer juga seperti itu cara pemasangannya. Baik, kita masukin. Ini udah dikendorin, kita masukin sini. Ini diperhatiin teman-teman ya. Ini ada nokan nih. Nokan di sini ada juga. Nah tuh nokan tuh, lihat kan yang di atas tuh. Nih kita pasang, pasin di nokannya ya. Nah kalau dia nggak pas, dia masih bisa muter teman-teman. Nah tapi dia kalau udah dia pas, nah dia masuk gini, dia ada nggak bisa muter. Nah terus kita tekan sampai dia bunyi klik. Nah, klik. Udah masuk seperti itu. Ini ada mur yang teman-teman. Nah, mau seperti ini. Kita pasang. Kita pasang. Nah, kita kencengin baru menggunakan kunci 27. Nih. Nah ini kalau ada kunci torsi ya bagusnya pakai torsi ya. Saya lupa torsinya berapa, jadi saya biasa ngencengin pakai tangan. Ya sekira-kiranya aja teman-teman, jangan terlalu kenceng, jangan terlalu kendor juga ya, pakai tiling lah. Kalau mekanik biasa ya harusnya ngertilah kekencangannya tanpa harus menggunakan torsi. Yang penting dia aman dan nggak copot dan nggak terlalu kenceng sehingga membuat murnya patah. Nah, udah, kalau udah kenceng, udah cek lagi. Udah kenceng ya. Jangan terlalu kenceng, jangan terlalu kendor ya, kira-kira pakai feeling lah. Kalau udah keras pakai tangan, pakai handle tok. Kalau udah keras ya udah. Nih kita kencengin lagi nih, yang kita kendorin tadi. Bisa ditambah pakai kunci ya kalau kurang yakin ya. Pakai pipa pendek ya, kalau teman-teman kurang yakin ya bisa ditambahin dikit. Baik, kira-kira seperti itu. Untuk selanjutnya sama ya pemasangannya, dari 1 ke 6. Pemasangannya sama seperti yang saya lakukan. Nah, di nomor 3 ini jangan lupa injektornya dipastikan bagus, terus injektornya dibersihkan, selongsongnya juga ikut dibersihkan, dan pemasangannya juga seperti yang saya bilang tadi, ini dikencengin dulu pakai kunci L8, habis dikencengin ini dikendorin lagi, terus masukin selongsongnya, cok, sesuaiin sama knocknya, pasang pakai mur yang ini dan kencengin, baru ini dikencengin. Seperti itu ya teman-teman. Untuk selanjutnya, untuk sisanya sama semua ini caranya nih, dari 1 sampai 6 sama semua nih caranya nih. Baik, sekian video dari saya. Semoga teman-teman berhasil dalam mencobanya. Kalau ada pertanyaan maupun saran, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe video saya teman-teman ya.
Baik, terima kasih. Sekian sedikit ilmu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.